Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Zikru Haul, memperingati haul daripada Bapak Ayo. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ayo pada malam hari ini dicucurkan rahmat di dalam kuburnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang pertama-tama saya hormati di sini para asatid, para habaib yang ada di hadapan kita. Kita doakan guru-guru kita, para habaib, agar selalu Allah jaga kesehatannya, Allah berkahi kehidupannya, dan bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadiri acara haul, menghadiri acara tahlil, menghadiri jenazah, takziah, itu adalah mengingatkan kita tentang kematian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idhan. Cukup dengan kematian tersebut itu adalah nasihat buat kita. Cukup dengan kematian tersebut pelajaran buat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullun nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada yang hidup kekal, tidak ada yang hidup selama-lamanya, tidak ada. Semua pasti akan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini diciptakan untuk Allah dan kita akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa nanti bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ini pelajaran buat kita. Orang yang sudah meninggal pelajaran buat kita. Mereka-mereka yang telah mendahulukan kita. Tinggal diri kita, bagaimana kita menghadapkan nanti ketika masuk di dalam liang kubur, ketika nanti dibangkitkan oleh Allah, ketika nanti ditimbangan, ketika nanti melewati siratal mustaqim. Pikirkan diri kita. Kata Allah, gu anfusakum, selamatkan diri kalian, kata Allah. Wa ahlikum nara, dan keluarga kalian, orang-orang terdekat kalian dari api neraka. Tapi Allah sebutkan di awal, gu anfusakum, selamatkan diri kalian dulu. Jadi kita kadang-kadang terlena dengan urusan dunia, terlena dengan tipu daya dunia yang bisa menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu bagaimana keberadaan kita di dunia ini, di tempat yang dilaknat oleh Allah. Kecuali orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengingat Allah, maka dia akan selamat nanti. Laisatil mushkilah as-safinatu alal ma', walakinal mushkilah al ma' fis safinah. Ada orang soleh mengatakan, bukan masalah kalau ada perahu di atas air. Bukan masalah perahu di atas air. Memang hakikatnya perahu itu di atas air. Walakinal mushkilah, akan tetapi yang masalah tersebut al-ma' fis safinah, air ada di dalam perahu.
Kalau air sudah ada di dalam perahu, maka perahu tersebut akan tenggelam. Ini perhatikan. Dunia kita memang hakikatnya hidup di dunia. Tapi kalau ada dunia di hati kita, nanti kita akan tenggelam. Na'udzubillah min. Jadi kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, zikrul maut yustahab. Mengingat kematian itu sunnah hukumnya. Wa yukarrir, dan harus diulang-ulang. Makanya kalau ada tahlil nggak usah kudu diundang. Ilok tahlilan diundang. Kalau ada haul datang. Kenapa? Karena kita mengingat kematian. Di situ ada pelajaran buat kita. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau juga memberikan kita nasihat. Di dalam syairnya beliau mengatakan, alaika bitaqwallah in kunta ghafilan, ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri, fa kaifa takhaful faqr wallahu raziqan, faqad razaqa tayra wal huta fil bahri, wa man dhanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma akalal usfur syai'an ma'an nasri. Apa kata beliau? Atas kalian bertakwalah kepada Allah, apalagi ketika kalian lalai kepada Allah. Kita terus terang aja deh, di dunia nih, kita ini orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini doang kita ingat Allah, di pengajian kita ingat Allah, waktu sholat ingat Allah. Tapi ketika kita kerja, ketika kita jalan-jalan, ketika kita belanja, ayo, apakah kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala? Nah ini, makanya kita lalai. Makanya kata Imam Syafi'i, bertakwalah kalian kepada Allah, apalagi di saat kalian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertakwa, kata Imam Syafi'i, ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri, akan datang kepada kalian rizki-rizki yang sekiranya engkau nggak tahu datangnya dari mana. Fa kaifa takhaful faqr wallahu raziqan. Bagaimana kalian takut kemiskinan sedangkan Allah adalah zat yang memberikan rezeki. Ada satu tukang buah di Hadramut, di gerobaknya itu ada tulisan, kaifa akhaful faqr wa ana Abdul Ghani. Bagaimana aku takut miskin, katanya, sedangkan aku hambanya yang maha kaya. Subhanallah. Ditulis di gerobaknya itu ditulis, bagaimana aku takut miskin sedangkan aku hambanya yang maha kaya, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Faman dhanna anna rizq faqad razaqa tayra wal huta fil bahri. Allah telah memberikan rizki untuk burung-burung kecil, hewan-hewan kecil di laut. Allah telah memberikan rizki kepada mereka. Pernah lihat ada orang ngempanin tiap hari air laut? Hewan-hewan di laut ada yang ngempanin tiap hari? Nggak ada. Allah yang ngasih makan tuh hewan laut sebanyak-banyaknya. Burung-burung yang terbang, yang liar, ada orang ngempanin tiap hari di atas gentengnya? Nggak ada. Allah yang memberikan rezeki semua-muanya. Kalau kita pernah bilang ya, cicak kan nempel di tembok ya. Kan ada lagunya tuh, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu dimakan. Jangan ditangkap doang, nggak dimakan percuma. Tapi subhanallah ya, cicak kan nempel di tembok, nyamuk kan terbang. Nyamuk mainnya jauhan aja dikit, nggak bakal dimakan sama cicak, betul nggak? Terbang, cicak nempel di tembok, tapi subhanallah Allah datengin tuh nyamuk, riziknya si cicak. Subhanallah. Bayangkan coba, itu binatang. Gimana kita, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan oleh Allah sebagus-bagusnya makhluk, sebagus-bagusnya bentuk, disayang sama Allah. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatun marhumatun, umat yang disayang. Jadi jangan sampai kita salah jalan. Kita pikiran dunia aja, kerja dengan kerja kelas. Apa kata Mas Syafi'i? Faman dhanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma akalal usfur syai'an ma'an nasri. Barang siapa ada orang berprasangka nyari rizki dengan kerja keras, tidak akan makan itu hewan-hewan kecil. Pernah ada ngelihat cacing angkat bata? Lah kata kerja keras, ya gak? Harus kerja keras katanya. Enggak, itu hewan yang gak mampu, dia tapi tetap dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalian takut miskin? Jangan. Setelah itu kata Imam Syafi'i, pesan buat kita tentang kematian, tazulu anid dunya fa innaka la tadri idza janna 'alaika lailu hal ta'ishu ilal fajri. Engkau akan musnah dari muka bumi ini, engkau enggak tahu kapan musnahnya.
Engkau akan hilang dari muka bumi ini, tapi engkau nggak tahu kapan datangnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, kata Allah. Ketika datang ajal seseorang, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Idza janna 'alaikal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Apabila engkau sudah dipergilakan dengan malam-malam, apakah kalian akan hidup besok pagi? Ada yang yakin masih bisa hidup besok pagi? Ada yang bisa ngejamin besok pagi masih hidup? Nggak ada. Tapi kita minta sehat afiat panjang umur insya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena nggak ada jaminan, kita nggak tahu kapan mati kita. Ya, nah kata Imam Syafi'i, tazulu ani dunya fa innaka la tadri idza janna 'alaika al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sagimin 'asha hinan min ad-dahri. Berapa banyak orang sehat afiat mati tanpa sebab? Berapa banyak? Berapa banyak orang yang sakit di tempat tidur tapi Allah panjangkan umurnya? Berapa banyak? Jadi bukan patokan orang sehat panjang umur, orang yang udah sakit dikit lagi modar. Bukan kan patokan. Kita sering dengar ya, tetangga kita, teman kita, ya Allah baru main bulu tangkis sama saya semalam. Ya gak? Kan sering ya, besok paginya modar. Ya Allah baru main futsal sama saya semalam, sehat, seger buger. Modar. Ya gak? Banyak gak begitu? Banyak. Jadi bukan patokan sehat afiat, bukan patokan. Ada orang yang udah sakit di tempat tidur panjang umurnya. Kadang-kadang anaknya juga dablek. Datang ke satu ulama, datang satu habib atau ustadz, ini saya minta yang terbaik aja dah, doain buat orang tua saya. Wah, doain mampus tuh, PA. Iya, kadang-kadang ya. Jangan minta kan doain orang tua saya nih lagi sakit biar sehat, afiat. Kan begitu mintanya, betul? Kalau udah mintanya, doain yang terbaik dah, saya minta yang terbaik aja dah dari Allah. Wah, itu mah anak PA. Bener-bener doain orang tuanya cepat-cepat mampus. Tuh, jangan ya. Nah, jadi gak ada patokan orang sehat atau orang sakit, gak ada. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa akfanuhu tansaju wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda tertawa-tawa, malam hari tertawa, siang hari tertawa. Dia nggak tahu kain kafannya sudah ada yang rajut. Kita nggak tahu. Ini kain kafan kita nih semua udah ada yang rajut. Kita nggak tahu siapa yang rajut. Faman asya alfan au alfain fala budda min yaumin yasiru ilal gabri. Barang siapa orang yang hidup 1000 tahun, 2000 tahun, nanti suatu hari dia akan masuk yang namanya ke liang kubur. Nggak ada yang selamat daripada liang kubur. Ini azab kubur, jangan suka diremehin. Azab kubur ini nyata. Hak azabul gabri haqqun, naimul gabri haqqun, kata Nabi. Azab kubur itu nyata adanya. Nikmat kubur itu nyata adanya, kata Nabi. Kalau orang punya amal soleh, maka diberikan nikmat kubur. Apabila dia tidak memiliki amal soleh, maka akan diberikan azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah ngeremehin malaikat-malaikatnya Allah. Itu malaikat mungkar nangkir nanti yang akan mempertanyakan di dalam kubur. Itu makhluk yang paling serem diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang paling luar biasa. Dulu Al-Imam Ali karamallahu wajhah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat karibnya, meninggal dunia. Itu Sayyidina Ali ngikut nguburin. Sampai dimasukin ke liang lahat, sahabat yang lain pulang, kan kita sering dengar ya, 40 langkah orang melangkah, turunlah malaikat mungkar nangkir. Sayyidina Ali belum pulang, masih di atas kuburan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mendengar percakapan malaikat mungkar nangkir dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mendengar jelas dan tak didengerin sama Sayyidina Ali. Ditanya, "Man rabbuka?" Sayyidina Umar nih. Beraninya sahabat, pedangnya Allah, singanya Allah julukannya. Jangankan manusia, setan digampar. Sayyidina Umar tuh, saking galaknya. Sayyidina Umar nih kalau lagi pengen sholat digodain setan, digampar setan, kabur lari terbirit-birit kena Sayyidina Umar. Subhanallah. Ini beraninya orang nih, jagoan, pedangnya Allah, singanya Allah. Takut Sayyidina Umar ngelihat malaikat mungkar nangkir. Ditanya, "Man rabbuka?" Sayyidina Umar berkata, "Allah jalla jalaluh." "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? Marah Sayyidina Umar. "Engkau masih tanya siapa nabiku? Nyawaku, anakku, istriku, hartaku untuknya. Aku dikubur di sampingnya." Kan samping-sampingan.
Sayyidina Umar bin Khattab di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dikubur di sampingnya, engkau masih tanya siapa nabiku? Kata malaikat, dah gua salahnya orang ini. Biasa gua ngemplangin orang, gua diomelin. Ya. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku yang satu ini enggak usah pakai ditanya, pulang. Disuruh pulang sama Allah. Kata Sayyidina Umar, "Tar dulu, jangan pulang dulu. Belum kelar nih Sayyidina Umar nih." Kata Sayyidina Umar, "Apakah engkau berdua diciptakan oleh Allah dengan wajah seperti ini?" katanya. "Na'am, khuliqtu bihadza." Aku diciptakan oleh Allah seperti ini. "Apakah engkau menghadapi orang mukmin, menghadapi orang soleh, mempertanyakan dengan wajah seperti ini?" "Na'am." "Iya, aku diperintahkan oleh Allah seperti ini," katanya. Akhirnya Sayyidina Umar munajat sama Allah. "Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau berikan untuk orang mukmin, untuk orang soleh, dua malaikat yang seperti ini. Serem, takut." Sayyidina Umar takut. Minta sama Allah, ganti yang kayak begini, jangan begini modelnya. Masya Allah. Akhirnya diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Diangkat ini malaikat mungkar nangkir, diturunkan dua malaikat lagi, namanya malaikat basyir wa mubasyir. Malaikat yang memberikan kabar gembira dan malaikat yang menggembirakan ahli kubur. Subhanallah. Mudah-mudahan sahibul mayit, sahibul haul, begitu juga kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan yang datang ke kita malaikat basyir wa mubasyir. Amin ya rabbal alamin. Serem. Akhirnya diijabah doanya Sayyidina Umar, diturunkan malaikat basyir wa mubasyir untuk orang soleh dan orang mukmin. Jadi kalau kita mau selamat, perbanyak amal soleh. Jadikan diri kita orang soleh. Jadikan diri kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini. Jadi jangan suka nyembarangin yang namanya kematian, serem, ya. Terus yang kedua, setelah ini pelajarannya apa? Kita lihat ini ada seorang anak yang membuat haul ayahnya. Ya, ini anak-anaknya Bapak Ayo ini nih, ya, semua mereka ittifaq bikin yang namanya haul ayahnya. Kita doain tadi, kita berikan hadiah untuk sahibul haul. Bukan berarti kita mendoakan sahibul haul terus kita nggak dapat apa-apa. Jangan kita berprasangka enakan dia dong, dapat doa doang. Kita nggak dapat apa-apa. Kagak, kita pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi menjanjikan kita. Kata Nabi, "Ana khairum mujazin, fa in ahsana ahadukum walam yujazi fa ana ujazi." Aku adalah orang yang paling baik membalas kebaikan seseorang. Aku adalah orang yang paling baik membalas jasa seseorang. Fa in ahsana ahadukum, kalau dari kalian telah berbuat kebaikan, walam yujazi, mungkin gak dibalas dengan yang setimpal, yang ngeluarin pikiran, yang ngeluarin tenaga, yang ngeluarin uang. Ana ujazi yaumal qiyamah, aku yang akan balas kebaikan kalian nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi kalau orang berbuat kebaikan jangan minta balasan, serahkan saja sudah sama Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang nanti akan memberikan balasan untuk kita, balasan yang baik, balasan yang bagus untuk menyelamatkan kita di hari akhir. Tuh. Jadi jangan sampai kita ini ngelihat sesuatu, giliran orang kaya datang, giliran orang susah nggak datang. Dia paling kacang rebus. Iya, kalau tahlil kadang-kadang ya Allah. Kalau orang kaya meninggal, acara habis isya, sebelum habis asar datang. Masya Allah, bantu-bantu, ngapain tahu? Ya, jangan pernah pala pilih, jangan, bantuin siapapun, mau orang kaya, mau orang miskin, bantuin. Ya, jangan minta balasan dari mereka, yang nanti balas kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti seorang anak bakti kepada kedua orang tua. Ini harus dipelajari, harus diamali. Kalau seandainya nanti kelak orang tua kita sudah meninggal dunia, bukti bakti seorang anak begini nih. Tahlil sehari, 2 hari, 3 hari, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, ketemu tahun, bikinin. Besok ketemu tahunnya lagi, bikinin lagi terus. Kan ahli kubur ini nih yang diharapkan hanya doa. Kenapa kita harus menghadiahkan doa? Karena memang itulah salah satu yang diharapkan ahli kubur, nggak ada lagi. Karena ketika dia sudah mati, terputus amal ibadahnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang diharapkan adalah waladun soleh yad'ulah.
anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah ini anak-anaknya pada doain kedua orang tuanya. Ya, yang masih hidup jadikan orang tua kita di atas kepala kita. Jadikan mereka seperti raja, kita seperti budak di hadapan raja. Bagaimana kita menghormati seorang raja, begitulah kita menghormati kedua orang tua kita. Ayo yang masih hidup berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Nih mau Ramadan, munggah, ada namanya munggah. Datang ke orang tua, bawa tentengan, bawa duit, senengin orang tua. Kita udah dididik sama orang tua, keluar duit banyak, orang tua kita buat kita. Kita senang kadang-kadang lupa sama orang tua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Senengin orang tua nih mau Ramadan nih, bawain beras, bawain ayam, bawain ikan, bawain tentengan, bawain duit tuh. Mak ini alhamdulillah nih mak, beras 1 karung nih mak, pengen mau Ramadan nih. Bah ini kelas beras 1 karung nih. Ini ada ayamnya nih, ayam kampung. Ini ada ikan bandengnya nih, alhamdulillah taruh di kulkas. Masya Allah. Nih alhamdulillah nih saya ada rezeki nih 2 juta nih, doain saya ya. Nah itu baru anak yang berbakti. Ini kagak. Meretin orang tua aja kerjanya. Masya Allah. Mak ngomong-ngomong nih mau Ramadan nih punya recehan gak? Kasih 1000. Nyari recehan. Jangan. Ya kita biar punya bakti sama orang tua. Birru abaakum tabirrukum abnaukum kata Nabi. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Niscaya kata Nabi anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Begitu. Kama tadi nutudan, apa yang kalian perbuat di muka bumi ini akan dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak pernah menghormati kedua orang tua kalian, jangan harap anak kalian berbakti kepada kalian. Tapi kalau kita hormatin orang tua, niscaya anak kita akan hormat sama kita. Itu kuncian hidup. Jadi jangan sampai kita salah jalan. Ya, berbakti sama orang tua yang sudah meninggal, anak-anaknya kirimin Fatihah. Nggak susah, habis sholat tuh kirimin Fatihah. Kirimin Fatihah. Ya Allah saya hadiahkan, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah saya hadiahkan ini Fatihah untuk ayah saya yang telah meninggal dunia. Bisiril Fatihah. Udah begitu doang. Gampang nggak? Cuman berat ya. Subhanallah. Lupa kadang-kadang. Besok nih, ingat nih, saya pengen baca nih besok nih insya Allah nih ya. Lupa besok tuh. Jangan habis sholat bacain Fatihah. Makanya habis sholat jangan Allahumma lantas jalan. Ya baca dulu tuh Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udu salam fa aina rabbana bisalam. Habis itu kelar baca wirid, baca doa, kirimin Fatihah buat orang tua. Tuh. Al Habib Abu Bakar Masyhur, beliau mengasihkan satu solusi. Kata beliau, apabila ada kelar azan, kita habis dengerin azan ya. Habis itu kita baca doa azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin alladhi wasilata wal fadilah wa syarafa wa daraja 'aliyatan rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfirli wali walidayya. 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 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Habib Abu Bakar Masyhur, beliau mengatakan kalau ada seorang anak baca doa setelah adzan dan dia membaca ini doa Rabbighfirli diulang 5 kali dan ditambahkan warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini anak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala waladun barun, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Wa in kana agun, meskipun dulu dia anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Baca ya. Kalau habis azan dengerin, habis itu baca doa setelah azan. Kita juga kadang-kadang ya azan sama azan kalis. Kemarin repot ada menteri agama nih, azan. Kita kadang-kadang kalis sama azan. Jangan kalis dong sama azan. Dengerin kalau ada azan tuh berhenti dulu ngomong, berhenti dengerin azan. Sampai kelar azan baca doanya tuh. Tuh, jelas insyaallah ya. Amalin insyaallah ya. Itu nanti dicatat sama Allah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun dulu dia anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pak, masyikama tariqah ilal jannah illa bibirril walidain. Enggak ada lagi mau nyari jalan ke surganya Allah kecuali berbakti sama kedua orang tua. Udah itu doang. Enggak harus jadi orang alim, jadi ulama, enggak.
Nggak harus jadi orang berilmu, punya majelis taklim. Wah, enggak. Orang banyak yang alim durhaka sama orang tua, naudzubillah. Banyak. Tapi kalau seandainya orang tidak alim tapi dia berbakti sama orang tua, surga yang Allah janjikan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sampai sandingkan derajatnya Allah dengan derajatnya orang tua. Allah memerintahkan, janganlah kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, aku telah berwasiat kepada manusia, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jelas insyaallah ya. Jadi jangan sampai salah jalan kita. Kadang-kadang kita sama orang tua kalis, naudzubillah min dzalik. Ayo rubah sikap kita, hormatin kedua orang tua kita yang masih hidup, junjung mereka berdua. Yang masih hidup, ibu atau ayah, hormati mereka berdua. Yang sudah meninggal, doakan mereka berdua. Jelas insyaallah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dicatat anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah gampangkan kita masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridaq wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah wa hadza jahda wa alaika tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.